Assalamualaikum, hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membuat bingkang mawar atau cara bingkang yang berserat dan ini anti gagal. Buat pemula wajib banget untuk cobain resep ini karena hasilnya berserat cantik dan empuk, tahan hingga seharian. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, langkah pertama, siapkan 800 ml santan kekentalan sedang. Ini saya pakai dari setengah butir kelapa. Masak gunakan api sedang. Lalu masukkan 1 lembar daun pandan. Nah, sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Kita akan gunakan santan yang panas ya teman-teman. Untuk memasak santannya tidak sampai mendidih. Nah, kalau udah ada gelembung-gelembung kecil di pinggiran seperti ini udah mendidih ya, tidak terlalu mendidih banget. Kita matikan kompor. Nah, kita aduk sebentar aja supaya santannya tidak pecah. Nah, kalau udah kita sisihkan. Kita siapkan 200 gram gula pasir dan 200 gram tepung beras, 200 gram tepung terigu, lalu kita aduk hingga tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur rata, kita masukkan air santan panas yang udah kita masak. Tuang sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga tercampur merata sampai adonannya itu halus, tidak bergerindil ya teman-teman. Kenapa harus gunakan santan panas? Supaya adonannya nanti bersarang, berserat, dan juga empuk ya. Nah, untuk mengaduknya usahakan sampai benar-benar lembut dan juga licin ya teman-teman, supaya nanti adonannya itu bagus. Nah, kalau udah halus seperti ini, udah tercampur rata, kita tuang sisa santannya, aduk hingga tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata seperti ini, kita tambahkan juga setengah sendok teh garam. Aduk hingga tercampur merata. Nah, kalau adonannya udah tercampur merata dan juga udah halus, kita akan bagi menjadi 3 bagian. Nah, kalau udah dibagi sama rata, kita tambahkan dengan warna kuning secukupnya. Untuk warna bisa disesuaikan selera teman-teman aja ya. Di sini saya pakai warna kuning tua. Nah, untuk yang satunya saya tambahkan dengan warna hijau tua secukupnya. Saya tambahkan lagi dengan warna coklat sekitar 2 tetes supaya nanti keluar seperti warna hijau pandan alami ya teman-teman. Yang satunya lagi saya tambahkan juga 1/4 sendok teh pewarna putih yang udah saya cairkan dengan adonan cair. Nah, kalau udah tercampur rata semua, siapkan 1 buah wadah untuk meniriskan kue bingkangnya nanti. Ini ada handuk yang tebal ya teman-teman. Nah, kita rapikan seperti ini, lalu kita tambahkan dengan air sampai penuh. Kita basahi handuknya.
Nah, lakukan cara ini supaya nanti si bika mawarnya atau cara bikangnya bisa untuk dilepaskan dari cetakan ya teman-teman. Nah, kalau udah lanjut kita memasak. Di sini saya gunakan api besar ya teman-teman. Lalu saya tatakin dengan loyang. Lalu saya timpa dengan cetakan supaya nanti panasnya merata. Ini saya panaskan sampai benar-benar panas sampai mengeluarkan asap. Nah, kalau udah kita kasih dengan air garam ya teman-teman, supaya nanti tidak lengket banget. Nah, kalau udah diolesin semua, kita tunggu sampai benar-benar panas sekitar 7 menitan sampai mengeluarkan asap kecil ya teman-teman, tidak terlalu besar. Nah, kalau cetakannya udah mengeluarkan asap, langsung aja kita tambahkan adonannya ke dalam cetakan. Pertama kita masukkan warna hijau dulu sebanyak 1 centong sayur. Tunggu beberapa saat dulu. Nah, kalau udah agak menciut di bagian sampingnya, kita bisa timpa dengan warna putih di tengahnya. Nah, kita tunggu beberapa saat lagi. Nah, kalau pinggirannya udah agak mengkerut, agak maju sedikit, nah baru kita timpa lagi dengan warna kuning. Ini masih dalam keadaan api besar ya teman-teman. Nah, kalau udah setengah matang seperti ini, kita bisa gunakan api ke sedang supaya di bagian bawahnya itu tidak gosong. Kita akan tunggu sampai matang merata ya. Nah, ini dia setelah matang merata, ini berpori cantik ya teman-teman. Nah, kalau udah nggak lengket lagi di atasnya, nandain udah matang, langsung aja kita tiriskan. Nah, langsung aja kita timpa di atasnya. Lalu kita tutup, tunggu sebentar baru kita angkat dari cetakan. Nah, untuk mengeluarkannya cukup mudah banget ya teman-teman. Hasilnya juga nggak gosong ya teman-teman. Ini super lembut, lentur banget. Nah, selagi masih dalam keadaan hangat, langsung aja kita bentuk supaya nanti bentuknya lebih cantik ya. Nanti kalau udah dingin susah banget untuk dibentuk teman-teman. Lalu kita gunting samping-sampingnya untuk menghasilkan bentuk yang lebih cantik. Kita kasih gunting-gunting 6 potong ya. Lalu kita rekahkan seperti ini. Ini kalau masih dalam keadaan hangat panas gitu, ini masih gampang untuk dibentuk, tapi nanti kalau udah dingin sangat susah banget ya teman-teman. Nah, lakukan kesemuanya sampai semua selesai. Nah, untuk cara ini kalian bisa lakukan untuk digunting pinggir-pinggirnya, atau kalau kalian mau langsung direkahkan juga nggak apa-apa ya teman-teman, bebas sesuai selera. Nah, kita bisa tambahkan dengan kertas sudi seperti ini. Nah, lakukan kesemuanya sampai semua selesai. Nah, ini dia bika mawar atau cara bikangnya udah jadi. Untuk satu resep ini menghasilkan 15 biji ukuran besar ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan ukuran sedang, pasti hasilnya lebih banyak lagi.
Nah, gimana teman-teman, bikinnya simple banget kan? Dijamin anti gagal kalau kalian nonton step by stepnya. Dan ini hasilnya, seratnya sangat cantik banget. Seratnya itu sangat lembut gitu ya teman-teman. Ini berserat cantik dan berpori-pori ya teman-teman. Ini kalian bisa jual dengan gunakan plastik OPP ukuran 15 x 15 supaya si kue bika mawarnya ini bisa tahan seharian. Kalau udah dingin baru dimasukin di plastik OPP seperti ini ya teman-teman. Ini bisa buat arisan, isian snack box, atau buat ide jualan. Ini cocok banget karena hasilnya sangat banyak banget dan juga bentuknya sangat cantik. Dijamin jadi ide jualan laris manis kalian. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan di tempat daerah teman masing-masing aja, karena setiap daerah pasti beda harga ya teman-teman. Nah, saya akan kasih tunjuk ke kalian. Ini seratnya sangat cantik banget dan super lembut dan juga lentur gitu ya teman-teman. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja yuk kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Rasanya empuk, lembut, enak, manisnya juga pas. Teman-teman wajib banget untuk cobain resep ini karena ini sangat enak banget, recommended kalau buat ide jualan, isian snack box, atau buat hantaran. Ini sangat cantik banget ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga resep kali ini bermanfaat. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.